Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, dan menjadi doa dan kerinduan kita bersama agar supaya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Dunia dan sorga, nama yang
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program Yesus Pengharapanku. Artinya bahwa tidak ada pengharapan di dalam dunia ini. Tidak ada pengharapan di dalam siapapun juga. Karena semua kita terbatas, dunia ini bersifat sementara. Satu-satunya pengharapan kita adalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada hari ini, lewat program Yesus Pengharapanku, kita akan berbicara tentang nama Yesus penuh kuasa. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa harta terbesar dalam kehidupan kita adalah kesehatan kita. Atau tubuh yang sehat. Artinya percuma saja kalau kita punya materi berlimpah, tetapi kita dibatasi dengan segala aktivitas kita oleh karena tubuh yang sakit, tubuh yang tidak lagi mampu bergerak, sehingga bukan saja aktivitas kita terbatas, tetapi dalam hal makanan pun kita diatur. Sebagaimana contoh ketika kita menderita sakit diabetes, saya percaya bahwa pasti ada batasan-batasan masalah makanan yang pasti dianjurkan oleh seorang dokter. Baik itu diabetes, baik itu hipertensi, baik itu kolesterol. Bahkan asam urat saja. Untuk makan saja pasti diatur. Sebagaimana apa yang dialami oleh seorang yang lumpuh sejak lahir dari cerita firman Tuhan pada saat ini, dan hidupnya hanya dari belas kasihan orang yang setiap hari dia duduk di depan pintu gerbang indah di Bait Allah. Namun ketika dia melihat Petrus dan Yohanes datang untuk beribadah di tempat di mana dia ada, yaitu di pintu gerbang indah, dia minta sesuatu atau dia minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bukan Petrus dan Yohanes memberikan sedekah yang diinginkan oleh orang yang mengalami lumpuh sejak lahir ini. Sesuatu yang lebih besar. Bukan sekedar emas dan perak, tapi lebih daripada emas dan perak. Itu kesembuhan. Dengan berkata kepada orang lumpuh itu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Artinya yang membuat orang lumpuh ini berjalan bukan sekadar doa dari seorang Petrus maupun Yohanes, melainkan dari kuasa di dalam nama Yesus. Sebab Yesus telah memberikan preferensi, saya katakan bukan referensi tapi preferensi. Dia memberikan hak untuk dipakai namanya. Untuk memakai namanya sebagaimana dikatakan bahwa ketika Petrus dan Yohanes katakan bangun dan berjalanlah, maka nama ini yang membuat kesembuhan bagi si penderita orang lumpuh ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 13, di mana Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Luar biasa, saudara. Sekali lagi Yesus bukan memberikan referensi tapi preferensi. Dia memberikan hak untuk kita memakai namanya. Sekali lagi dia katakan bahwa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Oh haleluya. Artinya bahwa ketika kita meminta sesuatu dengan jaminan kuasa nama yang dia berikan kepada kita untuk memakainya, maka yang mengerjakan segala apa yang kita minta, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita,
adalah Yesus sendiri yang mengerjakannya. Karena itu dia katakan bahwa aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus bukan sekedar kalimat biasa tanpa makna. Artinya bahwa nama Yesus bukan sekedar nama biasa-biasa saja tanpa punya arti yang mendalam. Tetapi satu hal yang kita sadari bahwa nama Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Sebagaimana contoh apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul 3:6 bahwa orang yang lumpuh bukan saja pada usia sudah dewasa. Tapi sejak lahir dia sudah lumpuh. Tapi ketika nama ini diberikan preferensi kepada Petrus dan Yohanes memakainya. Maka ketika Petrus dan Yohanes katakan berjalanlah. Maka orang ini berjalan. Saudara bisa bayangkan bahwa orang ini yang lumpuh sejak lahir yang setiap hari duduk di depan pintu gerbang indah. Dan hidupnya oleh belas kasihan orang yang selalu dia meminta-minta sedekah. Tetapi dia mendapatkan harta terbesar dalam hidupnya lebih daripada emas dan perak. Karena itu Petrus katakan, emas dan perak tidak aku punya, tetapi yang aku punya satu nama yang luar biasa. Oh haleluya. Yaitu Yesus Kristus, Yesus orang Nazaret. Nah saudara bayangkan bahwa ketika dia bisa berjalan, maka dia bukan lagi seorang yang peminta-minta dan hidup dari belas kasihan orang, tetapi dia mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki dalam hidupnya. Karena itu Yesus juga katakan bahwa apa saja yang kita minta, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam nama Dia yang Dia berikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan dia bukan memberikan referensi untuk memakai, tapi preferensi, namanya Dia berikan kuasa untuk kita pakai. Dan yang mengerjakan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Alkitab katakan, Yesus sendiri yang mengerjakan. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus. Aku akan melakukannya. Oh haleluya. Jadi yang melakukan segala sesuatu yang kita perlukan, butuhkan, bukan kitanya. Tapi Yesus yang mengerjakan itu semua bagi saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam nama Yesus bukan sekedar kalimat yang tidak punya makna, saudara. Yang sering kita pakai dalam mengakhiri doa-doa kita. Kita sering bahwa kalau kita berdoa selalu mengakhiri dengan nama Yesus, nama Yesus. Melainkan punya arti yang sangat dalam. Karena seluruh perbuatan dahsyat dan karyanya, sekali lagi. Ketika kita memakai nama Yesus Kristus, maka seluruh perbuatan dahsyat dan karyanya yang luar biasa itu, yang ajaib itu, diwakilkan lewat nama Yesus Kristus. Dikatakan dalam Markus 16 ayat 17, mari Bapak Ibu kita lihat dalam Markus 16 ayat 17, firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda apa saja yang Tuhan izinkan untuk kita memakai namanya. Di sini dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi yang usir setan itu bukan kita, saudara. Tapi nama ini yang kemudian setan tinggalkan. Lalu kemudian dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Bahkan lebih daripada itu. Kita lihat sebagai contoh di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yesus yang katakan kepada murid-murid pada saat itu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
dalam terjemahan lain, yang lebih besar itu bukan sekedar besar biasa saja, tetapi terjemahan lain dikatakan sangat-sangat besar. Saudara, kenapa saya katakan dalam terjemahan lain dikatakan sangat-sangat besar? Karena orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bahkan yang mati pun dibangkitkan dengan nama ini, yaitu nama Yesus Kristus. Betapa besar dan kuasanya luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki agar apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Artinya bahwa apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik lewat doa-doa kita untuk menyembuhkan orang sakit, atau doa-doa kita untuk mengusir setan. Tetapi satu hal firman Tuhan katakan, bahwa episentrumnya, pusatnya ya apa yang kita lakukan di dalamnya, itu dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dalam nama Dia yang Dia berikan kepada kita adalah semua untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi banyak orang yang memakai nama Dia untuk mencari kepentingan diri sendiri, mencari pujian manusia untuk diri sendiri. Hati-hati saudara. Jangan sampai kemudian Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak mengenal kita. Banyak orang tahu tentang apa yang dikatakan di dalam kitab Matius 7 ayat 21. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya agar kita dapat mengerti benar betapa besar dan luar biasa nama dari Yesus Kristus ini. Sehingga kita tidak pakai sesuka-sukanya kita tentang nama ini yang Dia berikan preferensi kepada kita. Dan kita tidak pakai nama ini untuk kepentingan diri kita sendiri, menjadi cari pujian dari manusia. Karena itu Alkitab katakan dalam Matius 7, ayat 21 sampai dengan 23. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan sekadar orang cuma memanggil-manggil nama Dia. Bukan orang berseru-seru tentang nama Dia. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, saudara lihat kita sudah di ujung daripada zaman ini, hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Jadi saudara, kalau kita sekarang ini pun mendengarkan firman Tuhan, bukan karena kita saudara, tetapi oleh karena suara dari firman Tuhan yang menyampaikan kepada saudara dan saya. Aku bernubuat demi nama-Mu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini pun saya sampaikan firman Tuhan ini bukan dari saya tetapi dari Dia yang mempercayakan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya bagi saudara dan saya. Karena itu sekali lagi Dia katakan bahwa jangan sampai ketika kita berteriak Tuhan, Tuhan, dan Dia katakan Dia tidak mengenal kita. Firman Tuhan katakan, aku bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu. Oh haleluya. Setan lari bukan karena kita, bukan karena doa kita, tapi di dalam doa kita ada nama yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi Dia katakan bahwa aku dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Jadi seakan-akan kita klaim sama Tuhan bahwa apa yang kita lakukan, nubuatan-nubuatan yang kita kerjakan, mengusir setan, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa yang kita kerjakan, sepertinya kita ini yang lakukan. No, Tuhan. Firman Tuhan katakan semua boleh terjadi karena ada satu nama yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Saudara, Yesus sendiri sudah mengingatkan saudara dan saya bahwa jangan sampai satu ketika Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah. Haleluya, saudara bayangkan. Bukan Dia tidak mengenal kita.
Kalau dia tidak mengenal kita, artinya barangkali dia pernah mengenal dan hari ini dia tidak mengenal kita. Tapi firman Tuhan katakan, aku tidak pernah. Nah, kata pernah bahwa sama sekali dia tidak mengenal saudara dan saya. Dia katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, ingat Tuhan sudah memberikan kuasa untuk kita dapat mempergunakan namanya. Karena nama itu yang mengerjakan setiap pergumulan saudara. Setiap permasalahan hidup saudara. Setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Sebagaimana Alkitab katakan dalam kitab Yesaya 26 ayat 12. Mari Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita. Dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kamu. Oh, luar biasa saudara. Dia tahu ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang begitu berat. Saya percaya ada banyak orang yang akhirnya bimbang. Akhirnya orang mulai ragu-ragu. Orang mulai mengalami tingkat tekanan stres yang luar biasa. Tetapi satu hal ketika saudara datang kepada dia, yang pertama dia memberikan jaminan kepada saudara dan saya adalah ketenangan. Amin. Kalau saudara dalam keadaan panik, saudara dalam keadaan yang stres, apapun penyakit yang ringan menjadi berat dalam hidup kita. Saudara, kalau kita dalam tekanan yang begitu luar biasa, kita mengalami masalah pergumulan yang begitu luar biasa. Saudara perhatikan Alkitab katakan, dia memberikan ketenangan kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Sebab apa? Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Oh haleluya, firman Tuhan katakan, Tuhan yang melakukannya bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Aku sendiri, oh haleluya. Tuhan katakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Artinya bahwa Tuhan menjamin apapun pergumulan hidup saudara. Apapun masalah hidup yang saudara alami hari-hari ini. Firman Tuhan katakan dia berjalan di depan kita. Dia meratakan setiap gunung persoalan. Setiap gunung masalah kita. Bahkan hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Seperti masalah kita tidak ada jalan keluar. Seperti masalah kita sudah tertutup. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika Tuhan berjalan di depan kita, dia meratakan setiap gunung persoalan saudara. Yang tertutup dia akan bukakan kepada saudara dan saya. Sebab bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Dan firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu, oh haleluya. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Artinya bahwa di balik pergumulan, di balik masalah, di balik situasi kondisi yang sangat sukar sekalipun, seperti tidak ada jalan keluar, firman Tuhan katakan, kalau Tuhan berjalan di hadapan kita, Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita, setiap permasalahan, setiap pergumulan hidup kita, bukan kita yang hadapi, tapi Tuhan yang akan hadapi. Dan firman Tuhan katakan, dia akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, butuhkan. Bahkan Alkitab katakan, harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu, supaya saudara dan saya kita tahu, bahwa akulah Tuhan. Oh haleluya. Inilah jaminan yang luar biasa. Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah untuk kita memakai nama Tuhan, saudara. Sebagaimana yang dialami oleh anak-anak dari Skewa.
Artinya dengan bahasa lain bahwa kalau Tuhan tidak memberikan preferensi namanya untuk kita pakai, maka janganlah kita pakai nama itu dengan apa yang kemudian untuk kepentingan diri kita sendiri. Dengan bahasa lain bahwa jangan cari pujian manusia untuk memakai nama ini. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika Tuhan memberikan kuasa untuk kita memakai nama ini, di dalam itu semua pusatnya adalah mempermuliakan nama Yesus Kristus. Sekali lagi sebagaimana apa yang dialami oleh anak-anak dari Skewa, saudara. Bukan 1, 2 orang, 7 orang, saudara. Ketika mereka tidak diberikan kuasa untuk memakai nama Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka digagahi oleh roh-roh jahat. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan katakan, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Saudara lihat, mau catut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi. Saudara bayangkan. Seorang imam, seorang yang beragama, saudara. Seorang kepala lagi, imam orang Yahudi. Yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu? Karena itu sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa nama ini memiliki kuasa yang luar biasa. Dan sangat besar kuasanya. Tetapi satu hal, kalau dia tidak memberikan preferensi untuk kita memakai nama ini, jangan kita pakai semau-maunya kita. Kalau kita pakai untuk kepentingan diri kita, untuk cari keuntungan pribadi, cari pujian manusia, maka sebagaimana apa yang dialami oleh anak-anak dari imam kepala Yahudi, Skewa, bukan 1 orang, 7 orang, saudara. Ketika mereka memakai nama ini, dan saudara lihat apa yang terjadi. Alkitab katakan, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Dan menggagahi mereka. Dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nama ini yang menjamin keselamatan saudara dan saya. Karena Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang olehnya kita diberikan jaminan kepastian untuk memperoleh keselamatan. Selain di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Saudara bayangkan kalau keselamatan saja dia sudah jamin kita. Dia sudah berikan kepada kita. Apatah lagi masalah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Nah, bagaimana agar kita diberi kuasa untuk memakai nama ini? Jangan sampai seperti anak-anak imam Yahudi, kepala orang Yahudi, Imam Skewa. Yang pertama saya catat, untuk kita memperoleh kuasa memakai nama ini, yang pertama, itu dengan senantiasa mencari perkenanan Tuhan. Oh, haleluya. Artinya bahwa kita selalu harus punya waktu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Baik lewat jam-jam doa, maupun dalam hal ketika kita membaca firman Tuhan. Betapa pentingnya jam-jam ini ya Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan sediakan kepada kita. Seringkali kita sibuk dengan kesibukan sendiri sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk membangun hubungan kita. Cari perkenanan Tuhan. Untuk kita dapat melihat bahwa karya Tuhan terbesar yang dia akan kerjakan lewat kehidupan saudara dan saya. Mencari perkenanan Tuhan artinya selalu punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Baik lewat jam-jam doa maupun dalam hal membaca Alkitab. Karena Alkitab katakan dalam Efesus 3 ayat 20, semua orang, saya percaya orang percaya tahu ayat firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita berdoa dalam permasalahan hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, Alkitab katakan bahwa
Bagi dialah yang dapat melakukan. Saudara lihat, yang melakukan bukan kita, saudara. Tapi lewat doa kita. Maka firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Bukan sedikit, lebih banyak, saudara. Daripada apa? Daripada yang kita doakan. Atau apa yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata, saudara perhatikan, yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya bahwa yang mengerjakan kebutuhan keperluan kita dalam hidup kita, Dia yang kita kenal Yehova Jireh. Dia yang selalu melawat, melihat, dan mencukupkan setiap kebutuhan, keperluan saudara dan saya. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Karena saya katakan bagaimana supaya kita dapat menerima kuasa untuk memakai namanya. Cari perkenanan itu. Dan firman Tuhan katakan, sebab pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini, hari-hari ini, ketika kita ada berkumpul dengan keluarga, kita ada di rumah tangga kita masing-masing, adalah waktu ini, adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau waktu-waktu ini di mana kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing, lalu kita tetap menyanyikan waktu ini, kita keluar, kita mau kemana, pergi semaunya kita, saudara lihat. Dan kalau terjadi sesuatu, saudara lihat, kita jauh dari keselamatan itu. Tetapi Alkitab katakan, waktu ini, hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari penyelamatan itu. Karena itu hargailah jam-jam doa saudara. Hargailah waktu-waktu di mana Tuhan masih izinkan kita berkumpul bersama keluarga. Untuk sama-sama kita cari perkenanan Tuhan. Lewat firman-Nya. Sehingga Alkitab katakan bahwa hari ini hari penyelamatan saudara dan saya. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Agar ketika datang waktunya, kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, di dalam Yesaya 49 ayat 8 firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, sebagaimana tadi di dalam Korintus katakan, hari ini adalah hari penyelamatan. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk membangun bumi kembali. Oh haleluya saudara. Dia mempercayakan kita untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi, sepi. Luar biasa. Luar biasa. Kan itu saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan kita abaikan. Saudara. Jangan kita sia-siakan. Kita punya waktu. Kita punya kesempatan untuk berdoa. Untuk membaca firman Tuhan. Dan yang kedua saya catat di sini. Bagaimana supaya kita diberi kuasa untuk memakai nama itu. Yang pertama, cari perkenanan Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam kekudusan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara masih bergumul dengan dosa, saya mau katakan kepada saudara, tinggalkan dosa itu. Ada banyak orang menganggap remeh tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Mari saudara, saya mau ajak saudara, hiduplah dalam pertobatan. Tinggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara. Karena Alkitab katakan, hidup dalam kekudusan punya korelasi kuat dengan hidup dalam pertobatan. Kalau kita hidup tanpa pertobatan, saudara jangan harap untuk kita dapat diselamatkan. Alkitab katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat boro-boro selamat. Melihat Tuhan pun tidak, saudara.
Saya akan bacakan kepada saudara ayat yang terakhir dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara lihat bahwa Tuhan tidak kompromi dengan hal ini. Tuhan sudah katakan bahwa tanpa kekudusan, boro-boro kita bisa memakai namanya. Boro-boro kita bisa diselamatkan, saudara. Melihat pun tidak. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah senantiasa akan nama Yesus yang penuh kuasa ini. Bukan saja dapat melakukan banyak mujizat, saudara. Melainkan nama Yesus ini yang dapat menjamin keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan sebagai ayat penutup, saudara, saya bacakan kepada saudara ayat firman Tuhan ini sering kita dengar lewat hamba-hamba Tuhan. Tetapi tidak salah kalau saya menyampaikan sekali lagi supaya mengingatkan kita betapa nama ini nama yang penuh dengan kuasa. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, kali lagi, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita tunduk kepala. Saya undang kita sama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas lawatan-Mu bagi kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan, lewat renungan yang singkat pada saat ini, di mana mengingatkan kami bahwa ada satu nama yang luar biasa, nama yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Nama itu yang mengampuni dosa dan kesalahan kami dan bahkan menyelamatkan hidup kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Apa yang sudah kami dengar dengan segala keterbatasan kami untuk menerimanya. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkaulah penolong kami. Engkaulah pembimbing kami. Engkaulah penasehat kami. Ajar kami bukan saja menjadi pendengar yang baik ya Tuhan. Tapi kami diberikan pengertian hikmat dari firman-Mu. Supaya ketika kami mengerti, maka dalam kehidupan kami seturut dengan firman yang sudah kami terima pada saat ini Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami masing-masing, baik dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kami. Sehingga apa saja yang kami kerjakan demi nama Yesus Kristus, maka firman Tuhan tadi katakan, Tuhan akan kerjakan segala sesuatu untuk keberhasilan kepada saudara dan saya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekali lagi meteraikan firman-Mu di tanah hati kami. Supaya firman itu hidup dalam kehidupan kami. Dan bawa hidup kami sampai kepada rencana yang sempurna. Yaitu gereja yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.